In the years after the 9/11 attacks, many stories have emerged of heroism, triumph, and tragedy. But one woman's extraordinary tale of survival against the odds stands out. I was on the South Tower and I lost my fiance that day. Hello guys, welcome to my new segment. It's called Spill the Tea. Hari ini aku bakal spilling the tea about Tanya Had. Nah, buat kalian yang gak tahu siapa itu Tanya Had, kalian harus mendengarkan cerita ini dengan seksama. Karena dia adalah seorang wanita yang berhasil menipu US dan juga bahkan menipu dunia sih menurut aku ya. Dengan cerita-cerita ini yang sebenarnya adalah kebohongan. Dan buat kalian yang belum subscribe aku, kalian boleh subscribe aku dulu. 5, 4, 3, 2, 1. Thank you. Jadi gak usah lama-lama, kita langsung masuk aja ke videonya. Nah, siapa itu Tanya Had? Tanya Had adalah salah satu orang yang berhasil selamat atas attack yang terjadi pada Amerika tanggal 11 September tahun 2001. Nah, mungkin sebagian besar dari kalian tahu ini apa, dan Tanya Had itu salah satu orang yang berhasil selamat dari 9/11 tersebut. Nah, pada saat itu, Tanya Had itu sedang bekerja di perusahaan yang bernama Global Investment yang berada di South Tower, lantai 78. Dan Tanya itu salah satu orang, bukan salah satu orang sih, satu-satunya orang yang berhasil selamat dari 19 orang yang berada di lantai tersebut. Dan tunangannya Tanya nih yang bernama Dave, dia itu bekerja di tower sebelah, yaitu di North Tower. Dan tunangannya ini sayangnya nggak berhasil diselamatkan. Kemudian Tanya ini kayak terdapat luka bakar yang gede banget di tangannya, pokoknya dalam banget lah. Dan gimana caranya Tanya itu bisa selamat? Jadi ada seorang firefighter yang pada saat itu sedang bertugas memadamkan api nih. Nah, terus dia itu ngeliat Tanya kesakitan dengan luka bakar yang cukup gede. Akhirnya dia itu membantu Tanya untuk keluar dari gedung tersebut dan membawa Tanya ke rumah sakit. Karena kan harus dirawat dong biar cepat sembuh. Nah, waktu Tanya bangun, terus Tanya kan ditanya-tanya dong di interview, dia bilang dia itu nggak inget apa-apa. Dia ingatnya cuma dia buka mata, terus dia kayak kaget karena dia lagi ada di rumah sakit. The marble wall. Then I remember the warmth from the explosion. And then I passed out. Nah, kejadian ini itu pasti sedih banget lah buat Tanya, dan itu bener-bener kayak trauma banget lah Tanya pasti, dan bukan cuma Tanya doang sih, kayak pasti banyak orang juga yang kena trauma akibat 9/11. Dan kemudian pada tahun 2004, Tanya itu akhirnya masuk ke dalam sebuah komunitas yang bernama World Trade Center Survivors Networks. Nah, Tanya itu menaruh banyak sekali waktu dan juga uang dia untuk komunitas ini. Do it the Skips way. Dan pada awalnya Tanya itu sangat-sangat membantu komunitas ini sampai komunitas ini tuh berhasil mendapatkan state funding. Nah, berkat Tanya juga nih akhirnya komunitas ini itu juga berhasil mendapatkan dokter kayak trauma expert gitu buat kayak ngebantu orang-orang di dalam komunitas tersebut yang juga have a traumatic experience. Dan lebih hebatnya lagi, Tanya itu berhasil mendapatkan group access buat komunitas tersebut untuk masuk ke ground zero atau yang biasa disebut dengan the pit. Tapi banyak orang juga yang nggak suka gitu kayak nyebut tempat ini adalah the pit, tapi memang the pit namanya, jadi kayak gimana lagi. Kenapa disebut ground zero atau the pit? Karena di tempat tersebut itu banyak kotoran, banyak debu, intinya kayak banyak mayat-mayat juga yang masih ada dalam sana. Nah, gunanya apa sih kalau misalnya Tanya ini pingin mendapatkan group akses ke tempat tersebut? Katanya sih bisa buat trauma healing nih. Bahkan Tanya itu juga sampai negosiasi sama otoritas dan bilang ke orang-orang di grup komunitas tersebut nih, bilang kayak, lo bisa ikut gue nih ke the pit ini kayak biar kalian bisa kayak reminiscing lagi, kalian bisa feel the scene lagi, ini kayak bagus banget buat trauma healing. Dan anyway, the pit ini bukan tempat biasa ya. Jadi kalau misalnya kalian orang biasa dan kalian mau ke the pit, kalian tuh nggak akan bisa masuk gitu loh. Karena ini memang bener-bener harus yang cuma punya akses doang. Dan ini kayak yang dikasih akses tuh bukan kayak sembarangan orang. Dan orang-orang yang berada dalam komunitas tersebut itu otomatis mengapresiasi banget apa yang Tanya lakuin ke mereka kan. Dan mereka itu menganggap kayak, wah Tanya ini seseorang wanita yang tangguh banget, dia hebat banget, dia udah ditinggal fiancenya tapi dia masih bisa kuat dan bahkan dia masih bisa membagi waktunya untuk menolong orang lain bukan dirinya sendiri. Ngerti nggak? Nah, terus gak butuh waktu yang lama nih untuk Tanya menjadi leader dari komunitas tersebut. Nah, Tanya itu percaya nih kalau misalnya dengan cara kalian menulis cerita kalian dan di-sharekan ke orang lain,
itu tuh bisa kayak menghilangkan trauma kalian. Jadi Tania ini membuat sebuah workshop dan menyuruh orang-orang yang berada di dalam komunitas tersebut untuk menulis cerita mereka dan akan di-post di online. Nah, tapi anehnya lama-lama ini tuh menjadi kayak sebuah kompetisi ya. Jadi orang-orang itu kayak bagus-bagusan cerita atau kayak mungkin mereka menghiperbola cerita mereka biar mereka itu mendapatkan banyak likes, komen, dan juga share. Tania juga mass email atau dia email langsung kayak ke banyak orang ya, sekitar 500 orang berada dalam komunitas tersebut, yaitu menyiarkan cerita kalau misalnya kemarin tuh aku habis dari bridal shop aku dan aku juga habis ngomong sama ownernya untuk membatalkan semuanya walaupun aku udah bayarin segalanya karena nggak jadi nikah karena fiancé aku udah meninggal. Dan dia tuh mengadakan giveaway untuk bridal dressnya dia itu mau ngasihin ke orang yang memang gak ada duit buat mau menikah dan harus mengeluarkan uang lagi buat beli dress. Jadi Tania mau ngasihin gitu loh. Dan orang-orang dalam komunitas itu kayak bener-bener memuja Tania karena wah gila, dia punya hati yang baik banget ya, dia bisa kayak begitu nih ke orang yang dia nggak kenal, padahal dia sendiri kan juga lagi trauma, seharusnya kan dia sedih banget nih, tapi dia bisa masih melakukan orang lain itu sebaik itu. Remember those who are no longer here, it's a duty to do something with our survivor experience. This is Tanya. She's also a survivor and she's also one of my best friends. Dan gak butuh waktu yang lama lagi buat Tania menjadi sangat-sangat populer di dalam network tersebut. Dan Tania itu sekarang lagi cerita lagi nih. Tania bilang nih, waktu itu ada asistennya dia di depan pintu gedung tersebut dan gak bisa dia selamatin. Terus dia itu waktu mau keluar, dia ketemu seorang pria yang dia gak kenal. Dan orang pria itu pasti kayak couldn't make it gitu loh. Dan pria itu kayak ngasih cincin kawinnya ke Tania dan bilang, nih tolong kasih ke cewek gue. Kalau misalnya kalian dengar cerita ini pasti kalian merasa waduh ini udah kayak drama Korea banget atau kayak drama Hollywood banget atau Bollywood banget lah, ini udah wah sinetron banget lah, kalau di Indo udah kayak sinetron Indosiar lah. Judulnya ntar bakalan jadi apa ya, jodohku meninggalkanku dan menitipkan cincin pernikahan itu pada wanita lain. Entah. Dan lama-lama Tania itu menjadi idola dalam network tersebut dan banyak banget yang ngefans sama Tania dan juga banyak banget nih yang mau kenal deket sama Tania. Dan lama-lama juga ceritanya Tania itu semakin hari semakin menjadi intens. Nah, tapi downside-nya cerita Tania itu kadang-kadang suka kebolak-balik gitu loh, kok kayak nggak sinkron. Nah itu bisa terjadi mungkin karena dia nggak konsisten, karena dia bohong kali ya. Jadi mungkin otaknya kayak, udah terlalu banyak kebohongan nih, jadi bingung nih ini bohongnya bagian mana-mana. Jadi makanya bisa nggak sinkron. Nah ketika orang-orang bertanya nih, siapa nama tunanganmu? Karena kan Tania itu cuma ngomong tunangannya namanya Dave nih. Dan Tania itu come up with a random name, kayak Dave siapa gitu. Dan orang-orang kan kepo dong, pasti mencari dong di internet. Karena di internet juga jejak sosial media itu nggak bisa hilang. Nah, pada bulan Mei tahun 2002, The New York Times itu mulai mempublish cerita tentang detik-detik terakhir di gedung tersebut. Dan New York Times ini menginterview semua orang yang berada dalam gedung tersebut. Nah, kemudian si jurnalisnya New York Times ini nanya, Tania ini siapa? Kok gue nggak ada namanya dia gitu loh di sini? They said they're doing a piece on Tanya Head. I said, well, that's very good. And I started to answer their questions, and about a quarter of the way in, I realized that this wasn't just a piece, this was an investigation. Jadi, media itu mulai mempertanyakan kebenaran cerita yang disampaikan oleh Tania. Kemudian, tanggal 9 September 2005, 911 Tribute itu mulai dibuka untuk publik, dan juga survivornya itu mulai membagikan cerita mereka ke publik dan ditempel di sana. Dan ini tuh sebenarnya menginspirasi itu emang Tania gitu loh. Dan Tania itu memang menginspirasi mereka untuk berani, untuk kayak courage-nya itu ditambahin buat yaudah publish aja cerita kalian waktu 911 itu gimana. Started crawling over people who were burnt from head to toe, who were cut up, and I was trying to help them. Dan Tania itu akhirnya diberi kesempatan dan kepercayaan untuk melakukan tour di 911 Tribute tersebut. Dan Tania itu kayak menjalankan tour tersebut untuk kayak orang-orang yang penting sih, kayak big politicians gitu. Dan kalian bisa lihat juga nih Tania itu waktu jalanin tournya, dia itu kayak kelihatan
gagap gitu loh, kayak gugup banget. Terus jadinya dia ngomong gagap, terus kayak deg-degan banget, mukanya merah banget. Jadi intinya dia itu kayak deg-degan banget lah. Terus setelah Tania itu beres ngelakuin interview tersebut, dia itu mendapatkan ide nih. Ceting. Oh, mungkin sekarang waktunya gue nge-mass email yang gini. Akhirnya Tania nge-mass email komunitas tersebut. Dia tuh bilang, oh I'm so honored, aku bisa diberi kesempatan untuk menjadi ketua dalam tour ini. Aku bisa kayak ngejalanin tour ini buat big politicians. Aku bener-bener honored banget. Dan orang-orang itu gak sedikit juga yang memberikan positive feedback terhadap emailnya Tania. Tapi gak sedikit juga nih yang merasa kok aneh banget ya nih cewek, kenapa dia bisa seneng banget nih, dia dapet attention kayak segininya. Apa sih sebenarnya yang buat dia seneng banget nih? Terus cerita Tania itu mulai berubah-berubah lagi nih. Dia itu bilang kalau misalnya, oh ternyata bukan firefighter nih yang nolongin aku waktu aku mau keluar dari gedung. Ternyata cuma some random guy yang nolongin aku. Kemudian pada tanggal 7 September tahun 2006, New York Daily News ini merilis kayak artikel lengkap tentang cerita Tania. Cuman artikel yang dirilis sama Daily News ini berbeda banget sama yang dirilis New York Times. Kan kalian inget dong, New York Times itu kan menginterview kayak semua survivor yang ada pada gedung itu pada hari itu gitu loh. Tapi hal ini tuh nggak membuat orang-orang jadi nggak nge-support Tania. Nggak lama setelah itu, Tania tuh menjadi presiden di komunitas tersebut. Dan setelah Tania menjadi presiden, dia itu mulai kayak jadi rese, jadi annoying, jadi sombong. Jadi orang-orang yang annoyed sama Tania itu jadi kayak mengkorek-korek kayak masa lalunya gitu loh. Kayak apa yang sebenarnya terjadi, apakah dia bohong atau enggak. Nah kemudian New York Times itu kayak mulai menelpon orang-orang yang berada di ceritanya Tania nih untuk memastikan sebenarnya mereka tuh nelpon bukan untuk investigasi sih guys. Sebenarnya mereka itu cuma mau mempercerah ceritanya Tania sebenarnya ini kayak gimana sih. Dan gak butuh waktu yang lama buat New York Times tuh sadar kalau misalnya ceritanya Tania ini gak masuk akal sama sekali. Dan Tania itu langsung cerita kayak ke orang-orang yang berada dalam komunitas tersebut. Tania itu cerita kalau misalnya New York Times tuh sengaja kayak mau jatuhin dia, New York Times tuh gak percaya sama ceritanya dia, dan New York Times tuh intinya kayak mau ngancurin dia. It was a couple of days before the 6th anniversary. Tania came over to me. She was frantic. And she said that a New York Times reporter was going to do a story on her. Dan otomatis dong membernya itu backup Tania, kayak merasa kayak, waduh kasihan banget ya kamu udah begini, tapi malah mau dijatuhin sama New York Times. Ini Tania dapat support dari komunitasnya dia. Terus Tania itu juga bilang ke para member nih, bilang kalau misalnya kalian ditanya New York Times apa-apa, kalian jangan cerita apapun tentang aku, kalian jangan mention namaku. Kemudian para membernya pasti bertanya dong, lah kenapa kalau misalnya memang gak ada yang disembunyiin ya nggak apa-apa dong kalau misalnya kita cerita, memang cerita kamu, kalau misalnya beneran begitu ya udah kan. Terus gak lama kemudian New York Times merilis sebuah artikel tentang Tania di halaman New York Times paling depan dan paling gede kalau misalnya Tania itu the biggest fraud ever. Dan gak butuh waktu yang lama buat berita itu menjadi viral nationwide. Jadi orang-orang tuh pada kaget gitu, kok bisa ada seorang cewek yang sebenarnya nggak ada di sana, terus dia bisa pura-pura menjadi survivor. Like, what is she thinking? Could not believe what I was hearing. I was like, I think I went into shock. The person that we saw, that we believed in, never existed. How could you say that? How could you say that she's a fraud? Nah, ketika para investigator itu mendapatkan nomor telepon keluarga Dave yang katanya tunangan Tania yang asli nih, ditelepon kan. Terus mereka bilang, oh gue gak kenal nih siapa Tania dan aku juga belum tunangan, aku gak kenal siapa Tania, jadi aku gak ada hubungan apa-apa sama Tania. Dan Tania itu juga berbohong nih, dia itu bilang kalau misalnya dia itu punya degree dari Harvard University, terus dia juga lulus MBA dari Stanford University. Nah dia itu juga bohong lagi nih, dia itu bilang kalau misalnya dia bekerja di perusahaan akuntan yang gede banget namanya Merrill Lynch, dan ternyata nggak ada satupun nama pegawainya Merrill Lynch yang namanya Tania Head. Dan juga Merrill Lynch itu pada saat itu nggak ada kantor di gedung tersebut di South Tower lantai 78 itu nggak ada. Was sitting outside crying hysterically saying they're asking all these questions, they're fact checking, they're questioning my story. And I remember thinking to myself, what horrible people they are. Sebenarnya namanya Tania itu bukan Tania tapi Alicia Estefan.
Dan amazingnya lagi, ternyata si Tania ini bukan US citizen dan dia nggak pernah sama sekali ke US sampai pada tahun 2003, which is itu adalah 2 tahun setelah kejadian World Trade Center pada tahun 2001 dong. Dan ya gimana caranya, ceritanya kamu adalah salah satu survivor dari tahun 2001, kayak why. Dan di sini aku kayak gagal paham banget kenapa Tania bisa bermunculan ide untuk membohongi. Gila, satu dunia bro. Dan mungkin sih bisa aku bilang kayak mungkin ini keturunan atau memang penyakit, atau mungkin ada kejadian dari masa lalunya yang membuat dia harus berbohong. Karena ayahnya Tania sendiri itu adalah fraud dulunya, dan mungkin Tania itu dari kecil udah kayak dilatih untuk berbohong nih buat menutupi apa yang sebenarnya terjadi dalam dirinya dan juga dalam keluarganya. Dan anyway, soal luka bakar yang ada di tangannya Tania, jadi ceritanya Tania itu waktu kejadian World Trade Center yang dia bilang dia dirawat di rumah sakit itu, ternyata dia itu masih bersekolah di Spain. Dan teman-temannya yang di Spain itu akhirnya speak up about Tania. Tania itu sering banget cerita nih gimana ceritanya dia itu bisa punya luka bakar yang gede banget di tangan. Itu karena car accident. Jadi selama ini yang dia cerita itu semuanya bohong. I want to know who she is. I need to find that out. Oke guys, segitu aja cerita aku hari ini di segmen Expose soal Tania Head. Nah, buat kalian yang mau request video apa, kalian bisa tulis komen kalian di bawah dan aku akan berusaha semaksimal mungkin buat nge-up video kalian. Thank you guys for watching my video. Jangan lupa buat like, comment, subscribe, dan juga share ke teman-teman kalian ya. Bye guys, see you guys in my next video.